Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya teman-teman di kelas pengganti dari bahasa visual, di mana untuk yang pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai teori warna ya teman-teman. Bagaimana jika teori warna tersebut dikaitkan dengan cara teman-teman untuk membuat suatu karya, atau juga cara teman-teman untuk menginterpretasi suatu karya melalui terutama dari segi warnanya. Nah, di sini, kita akan bahas dengan, melalui presentasi ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas tentang warna ya. Kalau misalnya teman-teman, paham, warna itu sebenarnya sudah ada di sekitar kita, udah banyak ya. Sehari-hari kita juga sudah sering lihat warna, baik itu di kamar kita, baik itu di sekitar kita, warna entah yang dari alam ataupun warna buatan. Nah, warna-warna itu sendiri sebenarnya ya memang sudah ada sejak dulu, apalagi yang berhubungan dengan sejarah-sejarah ya. Jadi orang-orang zaman dulu juga menggunakan dari warna, terutama pigmen warna yang ada di alam, itu untuk membuat suatu jejak atau peninggalannya. Misalnya yang ada di daerah Spanyol Timur, yaitu di Gua Altamira, yaitu lukisan seekor bison berwarna merah. Kemudian juga ada di Indonesia di Maros daerah Sulawesi Selatan di Gua Lengleng ya, di mana di situ ada lukisan bergambar babi hutan dan beberapa telapak-telapak tangan yang ada di dinding gua tersebut. Nah, dari situ manusia sudah mulai belajar kalau misalnya alam ini bisa menghasilkan suatu pigmen ya, pigmen warna yang bisa digunakan di beberapa media. Jadi, nah kemudian di sini ada beberapa sejarah ya terkait penemuan dari warna itu sendiri yang dimulai dari tahun 1660 oleh Sir Isaac Newton, di mana percobaannya itu sendiri dilakukan dengan prisma kaca yang membuktikan bahwa sinar putih terdiri dari beberapa warna atau spektrum warna. Jadi kalau misalnya teman-teman itu punya prisma ya di rumah dan kemudian mengarahkannya sinar matahari ke prisma tersebut, maka yang teman-teman ketahui prisma tersebut itu bisa memancarkan beberapa warna. Jadi dari satu warna sinar matahari itu bisa menghasilkan beberapa warna. Hal ini membuktikan jika cahaya itu bisa dibiaskan dalam beberapa spektrum warna. Kemudian ada beberapa lagi di tahun 1831 oleh Sir David Brewster, di mana teori ini menyederhanakan warna yang ada di alam menjadi 4 kelompok warna utama, yaitu primer, sekunder, tersier, dan netral. Di mana lingkaran warna dari Brewster ini dapat menjelaskan teori kontras warna atau komplementer, split komplementer, triad, dan tetrad. Yang dimana dari Brewster ini yang sebenarnya nanti sering kita gunakan sehari-hari ya, sampai sekarang pun rata-rata memang menggunakan dari Sir David Brewster ini. Nanti kita akan jelaskan. Dan kemudian di tahun 1900-an, yaitu akhirnya di sini menggunakan pencampuran warna antara CMYK ya. Di sini mulai lahirnya CMYK, di mana CMYK ini bisa menjadi dasaran untuk warna cetak yang kita gunakan sampai sekarang, di mana sebenarnya CMYK ini bisa menghasilkan berbagai macam warna. Misalnya warna merah itu adalah gabungan dari magenta dan cyan. Warna biru merupakan magenta dan turquoise. Dan kemudian ada beberapa pigmen juga lain yang menghasilkan warna primer seperti magenta, cyan, yellow ya. Dan tadi ada juga beberapa keterangan-keterangan ya, seperti dari warna primer, sekunder, tersier, dan tetrad. Dan kemudian ada istilah-istilah seperti warna panas dingin dan kemudian warna panas sejuk. Nanti kita akan coba bahas ya. Kenapa kita akan bahas ini pertama kali, karena kebetulan memang kalian belum dapat ya di Nirmana, tapi saya yakin nanti di Nirmana pasti akan juga dijelaskan secara lebih detail lagi. Bahkan kalian nanti akan melakukan beberapa eksperimen di sana. Di sini saya akan coba menjelaskan ya beberapa teori-teori yang terutama terkait dengan David Brewster, yaitu 4 pengelompokan warna yang digunakan adalah merah, biru, dan kuning ya. Karena warna-warna ini yang sering kita gunakan pada kalau misalnya kita ngelukis ataupun kita mencampur-campur warna di tugas-tugas ya. Kita biasanya memang menggunakan warna ini karena
memang lebih gampang untuk diingat, teman-teman. Karena warna merah, biru, dan kuning itu juga sering kita lihat di kehidupan sehari-hari. Oke, ya, kita sekarang ke teori warna Brewster, di mana teori ini dikemukakan pertama kali di tahun 1831, yang menyederhanakan menjadi 4 kelompok warna, yaitu warna primer atau warna utama, warna sekunder atau warna kedua, warna tersier, warna ketiga, dan yang terakhir adalah warna netral atau beberapa warna-warna yang biasa ya, teman-teman. Kemudian kelompok-kelompok warna ini bisa dibentuk dalam suatu lingkaran, di mana lingkaran ini nanti sebenarnya terpecah dari beberapa warna primer dan kemudian menjadi sekunder, kemudian menjadi tersier itu tadi, dan semakin ke tengah menjadi warna-warna yang netral gitu. Misalnya seperti ini ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, akan ada selalu warna yang primer, yang menurut Brewster sendiri warna primer itu adalah merah, kuning, dan biru. Kalau misalnya kita lihat di sini ada merah, kuning, dan biru ya, menjadi dasar. Yang ini di tengah ini adalah warna primer, dan gabungan-gabungannya itu bisa membentuk beberapa warna sekunder, dan kemudian ada warna tersier itu tadi. Ini untuk dari segi yang komplitnya ya. Dan kita akan langsung aja ke warna primer, di mana warna primer merupakan warna dasar yang tidak merupakan warna dari campuran warna-warna lainnya. Ini merupakan warna yang memang pertama kali ditemukan atau dikembangkan di tahun 1800-an tadi. Ya, jadi memang warna dasarnya itu adalah merah, kuning, dan biru. Jadi dengan modal 3 warna ini kita sebenarnya bisa menciptakan berbagai macam warna. Nah, ketika terjadi percampuran dari 3 warna utama ini, maka nanti akan bisa menghasilkan warna yang sekunder, teman-teman. Jadi warna sekunder itu apa? Ya, merupakan campuran dari warna-warna primer dengan syarat komposisinya harus 1:1. Misalnya 1 sendok makan merah dicampur dengan 1 sendok makan kuning. Ketika dicampur, maka di sini akan menghasilkan warna orange. Dan kemudian sama, kuning dicampur biru menghasilkan warna hijau, dan kemudian biru atau merah bisa menghasilkan warna ungu. Jadi kombinasi dari ketiga warna tersebut itu bisa menghasilkan 3 warna tambahannya, dimana kalau misalnya dalam bentuk lingkaran warna itu digambarkan seperti ini. Ada orange di bagian sini, percampuran merah dan kuning, kemudian hijau, percampuran dari biru dan kuning, dan kemudian ungu adalah percampuran dari biru dan merah. Seperti itu ya, teman-teman. Ini masih dalam kategori yang saya rasa gampang sih, dan teman-teman pasti bisa mengingatnya dengan baik. Dan kalau misalnya apa yang terjadi apabila nanti proporsinya itu tidak 1:1, ketika nanti proporsinya tidak 1:1, maka akan bisa menciptakan beberapa warna lain selain warna sekunder itu tadi. Ketika nanti misalnya merahnya lebih banyak dari kuning, maka bisa menghasilkan warna yang merah sedikit orange seperti ini. Sama, ketika nanti kuning proporsinya lebih banyak daripada merah, maka nanti akan bisa menghasilkan warna yang kuning tapi sedikit keorenan seperti ini ya. Jadi ini gradasi-gradasinya tergantung dari seberapa banyak dari proporsi warna primernya itu tadi. Nah, warna tersier yaitu tadi seperti warna tambahan, di mana warna tersier itu tadi merupakan pencampuran dari warna pokok, di mana posisinya berhadapan dalam lingkaran warna Brewster, bukan bersebelahan. Biasanya warna yang dihasilkan adalah warna yang sedikit kecoklatan ya. Karena sebenarnya ketika teman-teman mencampurkan 3 warna primer itu tadi, merah, biru, dan kuning ini tadi, maka di tengah sini akan menghasilkan warna coklat, teman-teman. Kalau kalian mencampurkan semuanya, ini akan menghasilkan warna coklat di bagian tengahnya. Kalau warna tersier itu ya gabungan antara warna primer dengan warna sekunder itu tadi. Merah campur orange atau merah campur hijau jadinya coklat agak kemerahan, kuning campur ungu jadinya coklat kekuningan, dan biru campur orange jadinya coklat kebiruan. Nah, kemudian kita akan menuju warna netral. Warna netral di sini bukan berarti tidak tercampur oleh beberapa warna ya.
Tapi warna netral ini sebenarnya campuran dari semua itu tadi, warna primer, sekunder, dan tersier. Jadi yang coklat yang saya maksud adalah seperti ini ya teman-teman. Coklatnya itu coklat tua. Dan warna netral ini sendiri juga masuk ke beberapa pigmen-pigmen warna yang sebenarnya terkadang itu agak susah didapat ya, yaitu hitam dan putih itu tadi. Jadi hitam dan putih termasuk dari warna netral itu juga. Dan gradasi dari warna hitam ke putih itu akan juga masuk ke warna yang netral. Nah tadi itu beberapa warna-warna menurut Brewster tadi ya. Dan kemudian kita akan menuju ke istilah beberapa pembagian warna, yaitu warna panas dan dingin, dimana sebenarnya ini lebih simpel lagi. Kalau misalnya itu tadi kita sudah membagi beberapa kategori warna berdasarkan campurannya ya. Kalau misalnya kita lihat di sini akan tetap sama, merah, biru, dan kuning. Tapi pencampuran di sini akan menimbulkan beberapa gradasi. Misalnya ini orange muda dan ini orange tua. Kemudian ini dari ungu tua ke ungu muda. Dan kemudian ini biru muda, kemudian ke hijau ya. Nah di sini lebih gampangnya lagi itu perbedaan antara warna panas dan dingin itu bisa dibagi ke dalam sebuah garis seperti ini ya, dimana garisnya itu nanti akan membagi ke warna panas dan dingin. Warna panas itu dimulai dari kuning, kehijauan hingga yang merah. Kuning di sini ya hingga ke merah. Itu yang lebih jelasnya kita lihat di sini. Yang mulai dari ungu di sini, kemudian merah ke kuning ini tadi. Karena kalau misalnya kita lihat secara psikologis, ini merupakan gambaran-gambaran dari memang warna yang panas ya, representatif dari warna yang panas. Dan kemudian untuk warna yang dingin dimulai dari ungu kemerahan hingga hijau. Jadi ini untuk warna yang dingin ya. Karena untuk juga secara psikologis ini melambangkan dari sesuatu yang dingin, kalem, ataupun sejuk ya teman. Dan kemudian ada beberapa, kalau misalnya pencampuran warna yang lebih kompleks lagi, itu bisa menciptakan beberapa warna tambahan. Misalnya beberapa warna dingin di sini bisa disimbolkan dengan, kalau misalnya teman-teman misalnya ke toko cat ya, nanti di toko cat itu pasti nanti ada beberapa warna-warna yang banyak banget pilihannya. Teman-teman juga kalau mau ngecat warna itu pasti disuruh milih untuk milih apa namanya itu, nanti warna apa yang teman-teman pengenin. Nah, saya pengen warna yang hijau seperti apa. Nah misalnya di sini untuk hijau sendiri ada yang lime, forest, grass, sea green, emerald, teal, willow, dan beberapa warna-warna lainnya. Ini merupakan perkembangan dari warna-warna pencampuran itu tadi. Gak hanya dari segi warna-warna yang primer ya, tapi juga warna-warna netral. Jadi sudah ditambahkan dari unsur hitam dan putih, sehingga menghasilkan gambar-gambar yang lebih kompleks lagi seperti ini. Seperti itu. Nah di sini juga ada hubungan antar warna, yaitu monokromatis atau analogus dan komplementer. Monokromatis merupakan kombinasi warna yang berasal dari satu warna tetapi memiliki value dan intensitas yang berbeda, sehingga terlihat seperti ada gradasi atau dua warna yang saling berdekatan dalam suatu lingkaran, seperti warna biru tua dan biru muda, antara warna merah dengan warna merah keorangean dan dengan warna orange. Sedangkan untuk warna komplementer adalah dua warna yang saling berseberangan atau memiliki sudut 180 derajat di lingkaran warna. Dua warna dengan posisi kontras komplemen menghasilkan hubungan kontras yang paling kuat, misalnya merah dengan hijau. Istilahnya kayak pengertian sederhananya monokromatis atau analogus itu ya berarti beberapa warna yang itu memiliki kedekatan. Jadi tipikal warna itu cenderung dekat, sedangkan yang komplementer itu tipikal warna yang cenderung berseberangan. Sederhananya seperti itu. Nah contohnya seperti apa? Nah seperti ini. Jadi kalau misalnya monokromatis ya, kita melihat beberapa campuran saudara-saudara yang di sekitarnya. Misalnya warna hijau, di sini ada warna hijau yang agak sedikit kekuningan, hijau muda, dan kemudian hijau lem ya. Dan kemudian ada hijau yang ke arah teal ya di sini. Nah di sini juga bisa. Jadi memang warna-warna yang cenderung kedekatannya itu tidak terlalu jauh.
itu dari monokromatis atau analogus. Seperti ini ya. Jadi nanti bisa menciptakan suatu gradasi juga. Dan ini menciptakan warna yang lebih kaya lagi. Mono kan artinya memang bisa jadi segi mono itu kan satu ya, kesatuan. Jadi gradasinya itu bisa cenderung satu warna. Sedangkan untuk analogus itu tadi ya dari beberapa warna. Jadi untuk monokromatis analogus ya beberapa warna yang masih saling berdekatan seperti ini. Dan kemudian untuk warna komplementer sebenarnya itu dibagi menjadi beberapa lagi tipikalnya. Meskipun dia sama-sama berseberangan, tapi berseberangannya seperti apa? Nah, tipikalnya itu ada kontras komplement, kontras split komplement, kontras triad komplement, dan kontras tetrat komplement. Nah, itu seperti apa? Sebenarnya hampir sama kok semuanya. Misalnya untuk yang kontras komplementer yaitu kombinasi warna yang saling melengkapi. Tapi tipikalnya memang berseberangan, benar-benar berseberangan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya di sini untuk warna yang benar-benar berseberangan adalah merah sama hijau ya di sini. Merah yang benar-benar merah dan hijau yang menyala seperti ini. Nah, warna ini bisa menciptakan beberapa, meskipun berwarna, tapi bisa menciptakan efek visual atau citra yang lebih dinamis. Itu untuk kontras komplementer. Untuk split komplementer adalah warna kontras yang dikombinasikan dengan cara mengambil satu warna dasar lalu memilih dua warna komplement yang saling berdekatan. Jadi di sini tidak langsung ke bawah ya. Kalau misalnya tadi komplementer itu langsung 180 derajat, tapi yang split komplementer ini sedikit mengambil kayak bentuk segitiga ya. Jadi kalau misalnya kita mengambil warna kuning, maka yang kita ambil di ungu kebiruan di sini dan ungu kemerahan. Sama dengan misalnya yang si orange itu tadi, dia tidak mengambilnya biru tapi langsung dari orange dia akan mengambilnya ke biru yang teal ya, dan kemudian dari ungu ke biruan seperti itu, membentuk segitiga tapi dengan sudut yang tidak terlalu lebar ya. Itu untuk split komplementer. Dan kemudian untuk triad komplementer, dia sebenarnya kalau diomongin berseberangan banget enggak, tapi dia akan berseberangannya karena membentuk kata triad itu tadi 3 ya, berarti tri itu 3. Jadi mana untuk sudutnya ini benar-benar sama ya. Jadi dia mengambil 3 warna yang memang secara sudutnya itu sama. Jadi yang diambil biru kehijauan, kuning, dan juga merah. Membentuknya sudutnya itu ya 60 derajat di sini. Itu untuk triad komplementer. Dan kemudian yang terakhir tetrat komplementer. Dari kata tetrat yang merupakan 4 warna ya. Jadi kita ngambilnya 4 warna. Di mana warna yang diambil adalah warna yang segaris lurus. Dan ini membentuk garis lurus di horizontal dan juga vertikal ya. Jadi dari gabungan garis-garis ini akan mengambil sampel 4 warna yang berbeda. Oke ya, saya rasa untuk dasaran tipe-tipe warna itu adalah seperti itu. Yang saya yakin nanti teman-teman pasti juga akan mendapatkan ilmunya ini nanti di Nirmana. Bahkan nanti teman-teman akan lebih praktek lagi untuk mencampur sebuah warna. Dan yang serunya di sini nanti ternyata dari warna-warna primer itu kita itu bisa menciptakan berbagai macam warna. Nah, makanya mungkin nanti ketika kalian ngerjain tugas di Nirmana ya, itu nanti ternyata dengan kalian membeli 5 warna aja, itu kalian sudah bisa menghasilkan berbagai macam warna kalau mau. 5 warna itu apa? Yang dibeli pastinya 3 itu warna yang primer ya. Warna primer apa? Merah, biru, dan kuning. Dari ketiga warna itu bisa menghasilkan berbagai macam warna, yang dimana nanti juga diseimbangkan dengan warna hitam dan putih untuk lebih memperkaya lagi dari kontras warnanya tadi. Misalnya ketika merah nanti ingin menciptakan merah muda, maka kita bisa mencampurkan antara merah dengan putih. Atau kita ingin menghasilkan merah marun, maka kita bisa mencampurkan antara merah dengan hitam itu tadi. Jadi saya rasa nanti teman-teman juga akan lebih paham lagi ya di Nirmana.
Nah, kita tidak perlu lama sebenarnya untuk belajar dari tipikal-tipikal warna ini, karena yang penting dasarannya kalian sudah tahu, dan ternyata yang penting kita pelajari di sini adalah ternyata warna itu bisa menciptakan beberapa makna-makna tertentu atau yang secara psikologis itu kita bisa tangkap di pikiran kita. Misalnya beberapa warna ternyata bisa mencerminkan suatu hal atau suatu sifat yang akan kita pelajari selanjutnya ya teman-teman. Ternyata warna itu juga memiliki sebuah psikologi. Nah, di sini yang akan kita bahas memang dari segi psikologis ya. Ternyata warna juga bisa menyimbolkan sesuatu yang ada di sekitar, dan ternyata warna itu bisa mewakili beberapa hal-hal yang terkait dengan aspek psikologis kita. Nah, misalnya apa? Di sini warna itu bisa merupakan representatif dari apa yang kita rasakan. Misalnya, psikologi untuk warna merah. Secara umum, warna merah ini melambangkan hasrat, intensitas, dan keinginan besar untuk selalu maju. Juga sebagai kehangatan, cinta, power, dan juga energi. Secara psikologis, warna merah menstimulasi atau merangsang dan memberi energi pada tubuh, termasuk syaraf, sirkulasi darah, meningkatkan tekanan darah, dan detak jantung. Dalam arti di sini, warna merah ini sendiri memang sering terkait dengan suatu keberanian ya. Merah itu berani, bisa disimbolkan memang dari segi bendera kita, yaitu merah putih, yang dimana merah itu artinya berani ya. Karena memang merah ini sendiri secara nggak langsung itu melambangkan sesuatu yang bersemangat, power, dan juga ini bisa melambangkan suatu cita, energi yang meluap-luap seperti itu. Dan kemudian untuk beberapa warna lainnya seperti psikologis warna biru. Secara umum, warna biru ini melambangkan kepercayaan, keamanan, teknologi, kebersihan, kooperatif, cerdas, teguh, serta keteraturan. Secara psikologis, warna biru merupakan warna yang dingin, membawa ketenangan, tidak mudah tersinggung, ramai kawan, berpendirian, serta memberi pengaruh untuk mampu mengatasi insomnia, kecemasan, tekanan darah tinggi, dan migrain. Dalam arti, biasanya warna biru-biru ini disukai oleh orang-orang yang memang menyukai ketenangan. Dan warna biru ini sendiri juga bisa menjadi simbol dari kepercayaan. Makanya ada beberapa instansi-instansi yang terutama berhubungan dengan kepercayaan, misalnya seperti Bank Mandiri, itu akan menggunakan warna biru ini sebagai simbol dari sebuah trust atau kepercayaan. Biru sendiri juga bisa melambangkan kedamaian atau ketenangan. Maka memang ada beberapa orang-orang yang suka dengan ketenangan, maka mereka memang memiliki kecenderungan suka baju yang berwarna biru itu tadi. Dan kemudian aspek psikologi warna kuning. Nah, secara umum kuning ini melambangkan optimis, semangat, ceria, harapan, serta filosofi yang mendalam. Kemudian ada beberapa memang secara psikologis pengertian lainnya seperti pengecut, pengkhianat, dermawan, investigatif, dan terbuka. Ini memang tergantung dari beberapa mindset yang mempengaruhi pola pikir seseorang. Secara psikologis, warna kuning menstimulasi dari sisi logis, yaitu aktivitas pikiran dan mental dari otak dan kejernihan mental, mendorong kebijaksanaan dan kemampuan akademik, mengilhami pemikiran original dan ide-ide yang kreatif. Nah, warna kuning ini sendiri memang identik dengan warna-warna yang ceria, makanya sering digunakan untuk sesuatu yang ceria, sesuatu yang cerah, sesuatu yang berbahagia, dan juga bisa merupakan simbol dari ide-ide yang kreatif. Tapi memang di beberapa sisi juga ada yang menggunakan ini warna kuning ini sebagai melambangkan suatu gairah ya juga, atau sebagai energi. Misalnya ada beberapa juga tempat-tempat makan itu yang menggunakan dari warna kuning juga, yang bisa menaikkan energi atau bahkan bisa menciptakan rasa lapar. Begitu. Nah, kemudian kita menuju aspek psikologis warna hijau. Warna hijau sendiri secara umum melambangkan kekuasaan, kesuburan, ketabahan, keinginan, kekerasan hati, dan membunuh. Secara psikologis, warna hijau ini menstimulasi dan meningkatkan rasa bangga dan santai,
perasaan yang lebih superior dari orang lain, mampu membantu menyeimbangkan emosi, dan memudahkan keterbukaan dalam komunikasi. Identik dengan senang dipuji dan menasihati orang lain. Nah, warna hijau sendiri ini karena memang warna yang sering ditemukan di alamnya. Jadi warna hijau ini sendiri juga mirip dengan warna yang biru itu tadi, juga melambangkan ketenangan, kedamaian. Tapi karena hijau ini sendiri sering kita temui di tumbuhan, itu juga bisa menyimbolkan dari pertumbuhan, bisa menyimbolkan dari sesuatu yang sehat. Makanya juga beberapa warna-warna yang berhubungan dengan kesehatan itu biasanya menggunakan warna hijau ya, karena secara psikologis juga bisa berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan itu tadi, dan kemudian bisa berhubungan dengan sesuatu yang tenang, sesuatu yang lebih alami seperti itu. Dan kemudian kita menuju ke aspek psikologi warna coklat. Secara umum melambangkan istilah warna bumi atau tanah, karena memang coklat warna tanah. Kemudian kesederhanaan, keselamatan, keamanan, dan daya tahan tugas dan praktis. Secara psikologis, warna coklat memberikan kesan hangat, nyaman, dan aman atau penikmat, menunjukkan sifat yang suka merebut, tidak suka memberi hati, kurang toleransi, pesimis terhadap kesejahteraan. Itu beberapa memang pengertian-pengertian yang negatif ya. Tapi coklat ini sendiri terkait dengan alam, praktis, dan down to earth, serta keutuhan keluarga dan kebahagiaan di masa depan. Sebenarnya ini coklat tergantung juga dari kita, cara memandang kita ya. Kalau misalnya cara memandang secara umum, coklat itu bisa melambangkan kehangatan. Maka memang ada beberapa tipikal rumah itu ketika nanti menggunakan warna-warna coklat yang muda, itu bisa nanti menimbulkan kesan yang hangat. Dan coklat-coklat ini juga merupakan karena warna earth ya, jadi bisa melambangkan sebuah kesederhanaan. Kemudian psikologi warna putih. Secara umum, warna putih ini melambangkan kesucian, kebersihan, ketepatan, ketidakbersebelahan, keadilan, netralitas, steril, independensi, ketertiban, organisasi, dan juga kematian. Secara psikologis, warna putih menenangkan karena menciptakan kesederhanaan, memberi kesan kebebasan dan keterbukaan, menambah kejernihan mental, membersihkan pikiran dan tindakan, membantu dalam penyembuhan, dan menciptakan suasana tenang dan suasana kepedulian dalam merawat pasien. Nah, memang untuk psikologis warna putih ini sendiri memang secara umum identik dengan sesuatu yang suci ya, yang bersih, sehingga bisa memberikan kesan kita sedikit yang melegakan lah. Kalau misalnya kita melihat warna putih itu, kita melihat sesuatu yang bersih, hati kita itu damai. Dan karena putih itu melambangkan kesucian, jadi dia bisa juga menyimbolkan keadilan. Makanya putih ini juga sering digunakan di beberapa rumah sakit ya, karena sifatnya juga bisa menimbulkan sesuatu yang bisa suci, kebersihan, menumbuhkan sesuatu yang positif juga. Kemudian psikologis warna hitam. Nah, secara umum memang warna hitam ini melambangkan kehidupan yang berhenti, menimbulkan kesan kehampaan, bahkan kematian, kegelapan, kebinasaan, kerusakan, kesedihan, kepunahan, dan bahkan ini juga bisa menciptakan keanggunan. Nah, kok bisa menciptakan keanggunan? Karena warna hitam ini sendiri juga bisa menciptakan secara psikologis sesuatu yang berhubungan dengan maskulinitas. Maskulinitas itu ya berarti berhubungan dengan laki-laki ya. Jadi sesuatu yang maskulin itu juga berarti bisa menimbulkan sesuatu yang tarafnya itu lebih tinggi secara laki-laki. Secara psikologis warna hitam memberikan kesan suram, gelap, menakutkan, namun juga bisa menjadi sesuatu yang elegan. Kekuatannya dapat mengontrol, juga dapat menambahkan kepercayaan, menciptakan suasana misteri dan kerahasiaan. Jadi memang kalau misalnya hitam itu secara umum memang sering digunakan untuk sesuatu yang berhubungan dengan kegelapan ya, gelap, kematian. Tapi itu tadi, gelap itu juga bisa menyimpulkan suatu keagungan, juga menciptakan sesuatu yang misterius seperti itu. Karena orang yang pakai
apa ya, sesuatu brand atau orang yang pakai pakaian hitam itu biasanya menciptakan sesuatu yang misterius. Dan psikologi warna pink. Warna pink secara umum melambangkan kewanitaan, romantis, menyenangkan, menggoda atau centil, kelembutan, dan kecantikan. Secara psikologi, warna pink mengandung warna yang kurang bersemangat, membuat energi melemah, namun sifatnya memberi perasaan kepedulian, kebersamaan, dan kelembutan, membawa pada nuansa keindahan yang dapat menetralkan gangguan dan kekerasan. Jadi kembali lagi ya, memang untuk pengertiannya itu bisa luas, tapi secara umum memang pink ini identik dengan warna yang lembut ya. Makanya untuk warna pink ini sendiri sering digunakan untuk hal-hal yang berbau wanita atau hal-hal yang berbau feminisme itu tadi, karena bersifat kelembutan dan keindahan. Jadi itu ya beberapa hal-hal yang terkait dengan psikologi warna, yang dimana juga sebenarnya ini tidak selalu menjadi sesuatu yang mutlak juga, karena ada juga kalau misalnya kita belajar tentang beberapa psikologi warna, kalau misalnya terkait dengan budaya, itu juga ternyata ada beberapa warna-warna di budaya lain itu yang justru berbeda dengan kita gitu istilahnya. Misalnya ada beberapa warna kalau misalnya merah itu di kita itu berarti keberanian, darah, seperti itu. Nah, untuk warna merah sendiri di Cina itu malah menyimbolkan sesuatu yang berhubungan dengan itu ya, berhubungan dengan keberkahan, berhubungan sesuatu dengan yang menguntungkan, hoki, seperti itu. Jadi juga ada beberapa di budaya-budaya lain yang terkadang itu tidak selaras dengan psikologi warna, tapi kembali lagi akan disesuaikan dengan tempatnya. Tapi kalau misalnya kita melihat pengertian secara umum untuk psikologis warna, ya seperti yang sudah saya jelaskan itu tadi, teman-teman. Nah, itu ya beberapa penjelasan warna, beberapa penjelasan terkait teori warna dan psikologis warna, yang dimana memang tadi dari teori Brewster itu tadi itu menggunakan warna-warna yang memang kita sering temui di kehidupan sehari-hari, tapi yang kita temui dalam hal seni lukis ya, terutama karena kita itu lebih gampang untuk mengolahnya tadi. Tinggal kita membeli 5 cat itu tadi, merah, kuning, biru, putih dan hitam, itu bisa menjadi berbagai macam warna. Tapi mungkin ada beberapa teman istilah di yang teman-teman dengar sehari-hari itu yang kadang tidak sesuai dengan warna-warna tersebut. Misalnya kalau misalnya kita melihat menyingkat tadi warna dari merah, biru, dan kuning itu berarti kalau kita bahasa Inggris kan red, blue, dan yellow ya, RBY kalau misalnya kita. Sedangkan untuk RBY ini sendiri kita jarang dengarkan di beberapa software. Kalau misalnya teman-teman sering membuka software kayak Photoshop misalnya, itu malah teman-teman itu tidak familiar dengan kata RBY, malah lebih cenderung ke arah RGB dan CMYK. Nah, apa itu Pak RGB dan CMYK? RGB itu ada red, green, blue, dan kemudian CMYK itu adalah cyan, magenta, yellow, dan K-nya itu black. Nah, kenapa kok tidak menggunakan dari warna RBY itu tadi, merah, kuning, dan biru itu tadi? Karena ternyata untuk dari segi kedua RGB dan CMYK itu menggunakan dari pigmen atau medium yang berbeda ya. Kalau RGB itu menggunakan dari pigmen cahaya, jadi sumbernya itu cahaya. Cahaya itu seperti apa? Ya itu kalau misalnya teman-teman mengambil prisma dan kemudian memantulkannya dari cahaya matahari, maka itu akan bisa menghasilkan beberapa warna-warna seperti pelangi itu tadi. Nah, itu prinsip itu yang akan digunakan di cahaya. Cahaya digunakan di apa? Di beberapa contohnya seperti alat-alat yang sering kalian temui sehari-hari yang berhubungan dengan cahaya. Seperti apa? Itu seperti layar komputer, kemudian layar HP kalian,
kemudian layar dari TV, itu ya menggunakan dari cahaya sebenarnya. Seperti yang teman-teman lihat di misalnya ketika zoom ini, warna-warna itu dihasilkan dari percampuran 3 warna itu tadi, red, green, dan blue. Karena sistemnya sedikit berbeda. Kalau misalnya spektrum warna itu tadi, itu bisa membentuk cahaya putih ketika warna merah, biru, dan hijau itu tadi disatukan, itu bisa menghasilkan warna putih. Jadi setiap pixel yang teman-teman lihat di layar monitor teman-teman, kalau kalian zoom selama ratusan kali itu ya terdiri dari 3 panel LED yang berbeda, yaitu red, merah, green, dan blue itu tadi. Nah, 3 ini bisa menjadi warna-warna yang berbagai macam yang kalian lihat di ini tadi, monitor ini tadi. Nah, CMYK itu apa? CMYK adalah warna yang lebih kecenderungan digunakan untuk cetak, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian prefer untuk melihatnya di layar, maka kalian akan menggunakan warna RGB itu tadi. Tapi kalau kalian suatu saat pengen mencetak dan pengen melihat hasil cetak yang sesungguhnya, itu nanti warnanya bisa diubah ke CMYK. CMYK itu kok kenapa harus CMYK, Pak? Cyan, magenta, dan cyan, magenta, yellow, dan black. Kenapa 3 warna itu? Karena sebenarnya dari merah, biru, dan kuning versus dari CMYK itu tadi, itu sebenarnya masing-masing itu bisa menghasilkan warna yang berbagai macam. Tapi ternyata si CMYK ini bisa menghasilkan warna yang lebih kaya lagi daripada percampuran warna merah, kuning, biru itu tadi. Sebenarnya hampir sama, cuman menghasilkan warnanya itu bisa jauh lebih kaya. Jadi kombinasi dari cahaya ini tadi itu bisa menghasilkan warna putih di bagian tengahnya nanti. Karena spektrum warna ini sendiri agak sedikit berbeda ya dengan pigmen dari cat itu tadi. Kalau dari cahaya ini tadi memang agak berbeda untuk dari tipe percampurannya. Nah, untuk CMYK sendiri terdiri dari cyan itu warnanya seperti ini, M magenta warnanya seperti ini, terang ya, dan yellow seperti ini, dan K dari black itu sebenarnya abu-abu seperti ini. Ternyata teman-teman, dari ketiga warna ini aja itu bisa menghasilkan warna yang macam-macam. Bahkan ketiga ini salah satu percampurannya itu bisa menghasilkan warna merah, yang kadang-kadang kita sendiri tidak terpikir dalam logika ya, kok bisa menghasilkan warna merah. Nah, di sini ternyata kalau misalnya magenta sama yellow itu ternyata bisa menghasilkan warna merah, teman-teman. Dan kemudian magenta ke cyan ini tadi ini bisa menghasilkan warna biru tua. Kemudian cyan ke kuning bisa menghasilkan hijau muda seperti ini. Dan kemudian nanti akan gitu selanjutnya ke bagian samping-samping sehingga menghasilkan warna yang lebih beraneka ragam lagi. Makanya kalau misalnya nanti ada beberapa orang yang sablon ya, terutama CMYK itu digunakan di sablon. Kalau teman-teman punya biasanya kaos yang warna-warni gitu ya, dan ingin mencetaknya ke sablon, bukan sablon yang cetak print ya teman-teman, sablon yang manual, maka si emasnya ini tadi kalau ketika berhadapan dengan warna yang kompleks seperti itu, maka dia akan membaginya itu menjadi 4 warna, teman-teman, yaitu cyan, magenta, yellow, dan black itu tadi. Sehingga ketika dicetak satu, cyan dulu, kemudian magenta, kuning, dan percampurannya akan menjadi warna yang lebih kompleks lagi. Nah, kita akan langsung lihat contoh prakteknya aja ya. Ini kalau misalnya menggunakan warna RBY, yaitu red, blue, dan juga yellow di sini RBY.
Di sini bisa teman-teman lihat ya, kalau misalnya nanti campurannya itu bisa jadi orange, hijau, dan juga ungu. Nah, ini contoh yang bagus untuk yang pencampuran warna. Cyan dengan magenta menjadi biru ya. Kemudian cyan dengan kuning menjadi hijau muda seperti ini. Dan ternyata magenta dengan kuning bisa menghasilkan warna merah. Nah, saya rasa sampai di sini saya harap teman-teman sudah mulai sedikit belajar tentang gimana warna itu bekerja ya. Ternyata warna itu tidak hanya kita mencampur, tapi kita juga bisa memahami beberapa aspek-aspek secara psikologis untuk setiap warna yang kita temui. Itu bisa ternyata warna bisa berarti sesuatu dan bisa juga mewakili atau memaknai sesuatu itu tadi. Nah, kemudian untuk tugasnya teman-teman itu nanti silakan di minggu depan teman-teman membuat suatu karya, istilahnya ibaratnya seperti personal brandingnya teman-teman. Seperti apa Pak misalnya? Nanti teman-teman silakan cari perwakilan dua warna. Yang satu itu adalah warna yang kira-kira teman-teman itu sukai. Dan maknanya kenapa kalian menyukai dari warna tersebut. Sedangkan warna satunya adalah warna yang kira-kira teman-teman itu tidak sukai. Dan kenapa teman-teman itu tidak menyukai warna tersebut. Dan itu mewakili apa? Kedua warna itu mewakili apa? Mewakili sifat kalian, mewakili keseharian kalian, dan mewakili apa? Itu diterjemahkan juga dalam bentuk ekspresif warna. Tidak hanya dari segi gambar ya, karena di sini karena kita sudah mulai masuk ke aspek warna, jadi untuk yang ditugas minggu depan itu harus berwarna ya teman-teman. Jadi seperti ini, silakan nanti teman-teman buat ya yin dan yang menurut versinya teman-teman. Yin dan yang-nya itu tidak mesti selalu bentuknya seperti ini. Ini hanya perwakilan aja. Misalnya ada yang juga berbentuk ikan mas koi seperti ini, bebas kecenderungannya. Cuman memang nanti ada percampuran antara dua warna. Yang satunya warna memang yang teman-teman sukai dengan beserta beberapa ornamen-ornamen atau grafis-grafis yang mendukung apa yang teman-teman sukai, dan satu warna perwakilan dari warna yang teman-teman tidak suka, alasannya kenapa, dan beberapa aspek-aspek visual yang mendukung hal tersebut. Nah, apa maksudnya di sini? Maksudnya dari tugas ini adalah ternyata teman-teman itu bisa menghadirkan sebuah keseimbangan dari hal-hal yang teman-teman sukai dan tidak sukai di kehidupan teman-teman. Jadi nanti tugasnya silakan dikerjakan dalam bentuk yang berwarna seperti ini ya. Oke, saya rasa seperti itu untuk pertemuan kita kali ini. Kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas, itu sebenarnya bisa taruh untuk awalnya di komentar di bawah ya. Nanti saya langsung bales via YouTube ini. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman kiranya ada yang agak kesulitan untuk pertanyaan tentang beberapa hal terkait tugas, nanti kita juga bisa mengadakannya di via Zoom ya. Jadi cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.